Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqamu ahadikum fi sabilillahi sa'atan khair lakum min amalihi umurahu fi ahlihi. Sadaqallahu azim wa sadaqal karim. Hadirin mulia, satu-satunya cara untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, untuk mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna dalam kehidupan kita. Maka mestinya kita ini semuanya berpikir, berusaha bagaimana bisa kita mengamalkan agama sempurna dalam kehidupan kita. Semasa hidup ini kita usaha. Kita ini dengan agama ini sama seperti ikan kepada air. Ikan ini kalau berenang di air yang dalam, dengan kapasitas air yang besar, maka ikan ini akan bahagia. Karena memang habitat ikan ini di dalam air, makanan banyak di dalam, banyak teman-temannya di dalam air. Tapi kalau ikan ini berusaha jauh daripada air, pergi ke arah air yang kapasitas air yang sedikit, maka ikan ini akan susah. Kalau normalnya ikan ini berenangnya secara vertikal, kalau airnya sedikit, ikan ini terpaksa berenang secara horizontal gini dia. Airnya sedikit, nggak bisa berenang dia. Nggak normal lagi, nggak payah kan. Susah. Apalagi kalau ikan ini coba-coba keluar dari air, maka dalam waktu yang nggak lama ikan ini akan binasa. Maka kita kepada kerja agama ini pun demikian. Kalau kita berputar, sibuk dengan kerja agama ini, sibuk dengan agama ini, maka kita akan bahagia. Karena memang fitrahnya Allah Ta'ala sudah putuskan kebahagiaan kita ini hanya dalam amalkan agama saja. Kalau kita jauh-jauh dari agama, maka susah hidup kita. Kalau kita pura-pura, ya kan, hidup dengan kepura-puraan ini tidak enak. Amal payah, apa payah, bahkan pura-pura tidak karkun lagi kan. Kalau udah lama tidak keluar nih kan, lihat sana, lihat sini, jumpa sini, tidak enak perasaan kan, didatangi apa. Kalau sedikit-sedikit mengambil agama ini susah kita sendiri yang susah. Kita sedikit-sedikit aja gitu kan, kita yang susah, menyusahkan diri sendiri. Malah tanggung terjun sekalian, ya kan? Kalau keluar dari kerja agama ini, dalam hitungan waktu tidak lama binasa. Jadi hadirin, sudah keputusan Allah Ta'ala. Hanya dengan amalkan agama secara sempurna dalam kehidupan kita ini, maka Allah Ta'ala akan berikan kebahagiaan dalam hidup ini. Hidup di dunia, akhirat juga, dunia juga. Dua-duanya kehidupan ini diperbaiki Allah Ta'ala, diberikan kehidupan yang baik. Bukan di akhirat saja, janji Allah Ta'ala, di dunia pun Allah Ta'ala berikan kehidupan yang baik. Di akhirat, mulai dari kematian datang, ya kan, malaikat Israel itu datang dengan sebaik-baik rupa, mau mencabut nyawa orang beriman tuh dengan wajah yang paling tampan. Ada jemaah kemarin tuh Karbudari keluar di Belanda, ada satu orang meninggal, udah lama, 2006. Ada yang meninggal.
datang orang tuanya nggak senang, nggak senang dengan jemaah. Setelah musyawarah karena sakit di sela-sela giginya ini udah keluar darah, sakit kuning, matanya udah kuning, sela-sela gigi sudah berdarah. Jadi dimusyawarahkan Amir suruh pulang, katanya dia bilang jangan aku pulang Mir, kalau pulang aku pun nggak tahu macam mana katanya. Di rumah pun aku pun nggak jelas juga, biarlah aku di sini aja. Akhirnya diantar ke klinik karena keluarnya di kampung-kampung pedalaman, jemaah jalan kaki. Ketika saat terakhir tuh orang tuanya datang karena diberitahu datang orang tua. Sebelum wafat dia bilang satu orang yang terguzari dalam jemaah itu sama saya, dia bilang, dia pegang tangan bapaknya, ya dia dah datang ya, dia dah datang. Nggak ada ketakutan, Pak. Senang gitu. Bahkan jemaah ini pun marah sama bapaknya, bapak kok nggak sedih katanya, anak bapak meninggal ini, marah karena nggak diizinkan keluar. Gimana aku mau sedih? Kau lihatlah wajah anakku nih katanya. Ya kan? Ini kita udah sering dengar cerita. Tapi ada yang jelas ini pasti ya. Kalau kita sungguh-sungguh amalkan agama, berusaha menyempurnakan agama, mulai dari kematian itu Allah Taala berikan kebaikan. Dikirimkan 70.000 malaikat dengan wajah dengan malaikat-malaikat terbaik menyambut kedatangan. Masuk kubur, dikubur, diberikan kebaikan. Semua selama kehidupannya, dunia, akhirat ini semua beres. Cuma satu aja kita mesti usaha, sungguh-sungguh amalkan agama, berkutat dengan agama, kerja agama nih semasa kita hidup sampai kita mati. Kebaikan datang, dibangkitkan dalam keadaan baik, diberikan tempat yang khusus, dinaungi, ya kan, diberi tempat yang wangi, jalan yang bagus, bunga-bunga ditaburkan untuk tempat kita berjalan. Hisab, nggak pakai hisab. Kebaikan-kebaikan, dikisahkan satu orang kaget, kok nggak lewat sirat ya? Mana apanya? Kenapa? Saking cepatnya, tetap lewat sirat tapi nggak terasa. Nah, saking cepatnya. Kemarin waktu di dunia ceritanya lewat sirat gitu, kalau nggak lewat gitu. Saking cepatnya nggak terasa. Kemudian masuk surga, dipersilahkan masuk surga selama-lamanya. Kehidupan katakan tempat diberikan istana dengan bahan nur yang dipadatkan. Gimana bentuk nur yang dipadatkan? Nur itu dipadatkan. Itulah bahan baku istana di surga selama-lamanya. Hari ini kita pontang-panting bolak-balik sana sini banting tulang, mengusahakan bangunan sampai seumur hidup. Ada yang kontrak juga sampai mati kan. Ada yang tinggal. Dunia ini ya itulah, sudah keputusan. Tapi akhirat itu janji Allah Ta'ala nya pasti. Diberikan bidadari, ya. Syekh Abdul Wahab, Pakistan, bayan-bayan terakhir sebelum wafat beliau katakan, diberikan bidadari ini, bidadari yang cantik. Ini bidadari standar yang biasa di dalam surga yang jaga pintu gerbang itu. Kan masuk tuh, dia jaga gerbang bidadari sampai ke dalam-dalam itu semuanya bidadari. Katanya bidadari yang kelas biasa nih, punya kodim tuh, punya pelayan tuh 1.000 orang, yang cantik-cantik juga, yang cantik itu sangat cantik gitu. Itu kodemnya tuh 1.000 orang, bukan yang menghias dia, yang melayani dia nih. Hari-hari ada 1.000 orang diperintahkan Allah Ta'ala. Jadi bukan kaleng-kaleng gitu, belum sampai ke dalam-dalamnya lagi, baru mau masuk gerbang tuh yang tukang jaganya. 1.000 orang. Kalau di dunia sekarang dikasih 1 orang aja, enggak usah 1.000 kodenya. 30 orang aja kodenya, mau enggak? Mau lah. Punya 1 orang wanita nih, punya pelayan 30 orang. Hebat enggak? Hebat lah. Gaji 1 orang berapa sekarang UMR?
3 juta, 3 kali 30 berapa? 90 juta dia harus keluarkan satu orang kan. Kalau digaji nih gitu. Nah, berarti orang hebat nih gitu. Nah, bidadari itu bidadari yang hebat. Nah, diberikan selama-lamanya. Nah, diceritakan, saya ingat kemarin karena bayarnya satu paket masih dari Pakistan. Kebetulan bukan kami waktu itu gerak di Turki, mereka kan di sebelah. Jadi mereka pun kasih tahu, kami berharap dulu banyak Indonesia datang ke sini. Sekarang nggak ada lagi katanya. Banyak kampung-kampung di sini yang rindu dengan orang Indonesia ke Pakistan. Karena kita sudah bisa mereka beritahu seperti itu. Tapi mereka tetap terima kita waktu itu. Jadi habis lepas istimewa di Pakistan, masing-masing dari sana datang dan mereka bagi bayar cerita tentang surga. Jadi katanya bidadari itu pakai pakaian, pakaian yang indah sekali, dan itu 70 lapis Pak, dan tidak ada celah gitu. Kalau kita pakai 70 lapis di sini kayak orang kayak karung berjalan ya kan. Kalau di surga itu 70 lapis itu indah gitu. Yang melihatnya tuh kita terpana gitu. Dibuka satu terpana lagi gitu. Lebih indah lagi, buka satu lebih indah lagi gitu. Gimana coba? Dan kalau dibentangkan satu pakaian nih katanya, dikibarkan, maka matahari itu redup. Saking indahnya pakaian kan. Itu pakaiannya saja. Dan ini dijanjikan kepada orang yang beriman. Semuanya dapat. Dan banyaknya tuh tergantung kapasitas kita. Sekarang yang paling hebat tuh bukan dapat nggak dapatnya, banyak sedikitnya yang jadi masalah. Tergantung kita. Jadi hadirin, janji-janji akhirat ini pasti. Dan kita nggak nampak hari ini. Kenapa kita lemah lesu amalkan agama hari ini? Karena janji agama ini, janji-janji akhirat ini nggak nampak. Nah, itu aja masalahnya. Kalau nampak jelas di mata kita. Hari ini kerja ini kan kerja agama ini kerja nggak jelas juga gitu. Kalau orang bilang kan sana sini masjid, rumah, datang ini yang dibilang itu aja, yang jumpa itu aja. Duduk taklim mahalah itu aja orangnya gitu kan. Kadang berkurang, kadang keluar, gitu aja terus. Sebenarnya kerja dunia ini pun membosankan juga, sama aja. Orang jual sayur di pasar tuh, hari-hari itu yang dilihatnya sayur aja gitu. Beli sayur, disusun-susun ya kan. Nanti diambil orang, bungkus, pergi. Nanti disusunnya lagi. Jual telur pun gitu juga, susun. Diambil ibu-ibu kan masuk plastik, pergi. Nanti udah rusak, dirapikan lagi, susun lagi. Itulah kerja seumur hidup, membosankan juga. Tapi kenapa senang? Karena ada ini, ada nampak hadiah, uang sebagai alat tukar ini nampak diberikan kepada kita, maka kita senang. Coba kerja agama dikasih uang, taklim pagi di mahalah, ya kan, duduk taklim, pulang, makasih ya Pak, kasih 200 ribu. Satu kampung duduk taklim mahalah nanti tuh, orang-orang awam pun duduk gitu. Kenapa? Karena nampak gitu. Sekarang akhiratnya, janji akhirat ini kita nggak nampak. Malah uang habis ya kan, duduk halakoh sikit-sikit, kaza khidmat nih apa itu gini itu sekali duduk 50 ribu ya kan. Enak duduk di kedai kopi lagi kan, habis 50 ribu enak, lumayan juga kan gitu pikirannya. Untuk agama ini memang habis, memang begitu, susah kita kan. Susah. Tapi Pak, kerja agama ini kerja paling hebat. Kalau raja-raja dunia dulu dikatakan paling hebat menguasai dunia, ternyata yang hebat bukan raja-raja, bukan Fir'aun yang menguasai dunia, tapi yang hebat itu Nabi Musa alaihissalam, para anbiya. Jadi kerja yang paling hebat tuh kerja dakwah nih, nggak ada lagi, nggak ada kerja paling hebat lagi di atas dunia ini selain kerja dakwah. Kalau ada pasti dikasih sama Nabi, kasih Allah. Nggak ada lagi, udah kerja ini yang paling hebat, kerja dakwah. Apalah profesinya, jangan mengalahkan kerja dunia ini, mengalahkan kerja dakwah kita.
Hari ini kita karena sebagai perwira di kepolisian, ya kan? Nah, kerja dakwah kita keteteran. Bukan jadi bala tentara Fir'aun yang hebat, Pak. Jadi Fir'aun itu yang hebat dulu, bukan bala tentaranya. Bukan jadi panglima Fir'aun yang hebat, enggak. Kenapa sekarang kita jadi perwira kita merasa hebat? Yang hebat itu kerja dakwah. Apalagi kerja-kerja kecil. Sekarang kita pakai kacamata dunia, maka kita terkesan dengan kehebatan dunia. Mana yang hebat, Pak? Bala tentara Fir'aun atau Fir'aunnya? Fir'aunnya lebih hebat kalau kita lihat kan. Nah, tapi ternyata bukan Fir'aun yang hebat. Apalagi itu kita jaga sekolah lah atau apalah. Jadi ini membuat kita terhalang dari kerja dakwah. Kita mesti yakin. Nah, dengan kerja ini, Allah Ta'ala bukan perbaiki kehidupan akhirat saja. Bukan kehidupan di kubur saja yang diperbaiki Allah. Kehidupan dunia ini Allah perbaiki. Karena kita tidak yakin, karena tidak sungguh-sungguh. Kehidupan dunia ini Allah tata nanti pelan-pelan. Kalau kita masih merasa masalah kehidupan dunia ini, masalah, karena hubungan kita dengan Allah jauh. Karena belum sungguh-sungguh lagi kita amalkan agama ini. Kalau kita sudah sungguh-sungguh amalkan agama, Allah kasih kemudahan kehidupan. Jangan kita berkutat dengan dunia, terbalik, Pak. Topeng kita tuh kerja dunia, kita topeng kita. Tapi kerja asli kita nih kerja dakwah. Allah Ta'ala tidak mungkin salah pilih. Tuan-tuan duduk di sini pasti dipilih Allah Ta'ala. Dikasih kerisauan Nabi dalam diri kita nih, Allah Ta'ala pasti pilih kita sekarang. Nah, tapi betulkah kita orang yang terpilih? Belum tahu lagi, nanti ketika mati baru kita tahu. Nah, sekarang ini belum tahu lagi, tapi kita ini sudah dipilih Allah Ta'ala. Nah, harta Bapak digunakan untuk kerja agama ini. Sekarang ini kerja agama ini ya seperti ini. Nah, maksudnya yang dibawa, yang dipikirkan oleh masyayikh kita, mengikut apa-apa yang mengikut sunnah. Masyayikh kita ini orang-orang alim, Pak. Dan mengikut sunnah. Dan masa sekarang ini masa dakwah. Dakwah yang dibawa oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Memang begini cara kerja dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah Nabi dulu infirodi kan. Istimaiyat ini zaman umat Nabi SAW. Salah-salah pun Allah ampunkan, Allah sayang, Allah suka. Ada kisah dulu Jibril alaihissalam tanya, ya Allah, adakah lagi makhluk yang lebih baik yang engkau ciptakan daripada aku? Kata Jibril. Maka Allah katakan, tidak ada, kamu yang terbaik. Maka Jibril alaihissalam langsung sholat 2 rakaat. Tahu Pak berapa lama? 2 rakaat. 1 rakaatnya 20.000 tahun, berarti 40.000 tahun sholatnya. Karena tahu itu. Kemudian Allah katakan, tapi ada nanti ada Nabi terakhir yang akan turun, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sangat mencintainya, kata Allah. Aku sangat mencintainya dan umat-umatnya. Dan umatnya ini sholat juga. Tapi sholat 2 rakaatnya ini tidak ingat sama aku. Sholatnya melayang-layang, tidak sebentar saja gitu. Tapi aku lebih mencintai sholatnya daripada sholat yang kamu lakukan. Saking sayangnya Allah sama umatnya kan. Gitu. Jadi Pak, kita ini itulah kerja umat Nabi ini diberi kerja istimewa. Kita buat kerja ini sama dengan sahabat dahulu buat kerja. Kita ini buat kerja. Nabi cabut tidak ada lagi. Kerjanya ada di pundak kita semua. Maka sekarang kita memikirkan kuantitas. Kualitas ahbab ini tidak terpikirkan, ya kan? Bagaimana kita ini bisa menjadi lebih baik? Hari ini lihatlah penurunan kerja di mana-mana, ya kan? Terasa. Maka mesti kita pikirkan, Pak. Setidak-tidaknya diri kita. Kerja agama ini untuk siapa? Untuk saya. Agama ini untuk saya, kerja agama ini untuk saya. Saya buat usaha ini agar
saya diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan agama sempurna. Nah, maka hanya dengan ini Pak, kehidupan kita membaik. Nah, kehidupan dunia kita ini baik ini akan hanya dengan ini. Nah, yang belum nikah dikasih jodoh yang baik, ya kan? Nah, asbab yang baik. Ngapain cari mau kerja profesi macam-macam Pak? Nah, minta mudahkan sama Allah, doalah mintakan mudahkan. Kita tahu juga keperluan. Ada enggak satu transaksi cukup untuk hidup seumur hidup? Satu kali transaksi? Ada? Ada Pak. Ada yang bahkan enggak ada transaksi pun sudah dari nenek moyangnya warisnya enggak habis-habis sampai dia mati. Ada? Kenapa kita cari yang sulit-sulit? Kalau bisa umur kita ini habiskan untuk kerja agama kan? Nah, minta kemudahan sama Allah Ta'ala. Nah, ngapain repot-repot kita bertumbuh selumus kan? Nah, kenapa? Enggak minta. Nah, mintalah sungguh-sungguh sama Allah. Allah ini sesuai prasangka hambanya. Nah, sangka baik sama Allah. Nah, minta mudahkan. Jadi hadirin, kita ini bahan baku dalam kerja dakwah. Kita ini semuanya bahan baku yang akan digunakan oleh masyayikh-masyayikh kita. Karena masyayikh ini memikirkan kerja dunia. Karguzari dilihat bagaimana Indonesia, bagaimana negara-negara lain. Ini masyayikh ini pikirkan apa yang perlu dibuat untuk sini, apa sini. Masyayikh itu memikirkan dunia, bukan memikirkan mahal. Yang memikirkan mahal itu kita, saya, bapak-bapak semua yang memikirkan mahalah. Yang memikirkan halakoh, masyayikh itu memikirkan dunia. Dan arahan-arahan masyayikh itu jelas. Sekarang target kerjaan ini pun meningkat. Kemarin masyayikh di Medan Mufti Sajjad menyampaikan kerja agama ini sudah 100 tahun umurnya. Maknanya apa? Hampir selesai lagi. Kalau hampir selesai sama dengan kayak kita lari maraton Pak. Dan nampak garis finish tuh. Apa kita main-main juga? Kalau main-main dulu nggak apa-apa, masih apa? Sekarang nih kalau Bapak sungguh-sungguh pun nggak berapa tahun lagi lah buat kerjaan nih paling. Udah selesai. Jadi kita nih mesti merasa nih kerja agama ini saya. Yang dimaksud ahbab Indonesia itu saya harus gitu. Karena Allah gantikan dengan yang lain. Mesti sungguh-sungguh kita buat kerja. Maka kerja ini akan Allah Ta'ala bantu. Apa takazah kita buat kerja makomi? Jadi makomi kita buat perbaiki, ya kan? Niatkan pulang nih, jumpai ahbab, jumpai orang kampung, buat 2 majelis dalam 1 hari. Jangan sampai Pak 24 jam hidup kita ini dunia aja kita pikir. Setidaknya ada kita agama untuk berapa masa kita berikan. Yang tahu takaran kita sendiri gitu. Yang tahu takaran kita ini kita sendiri. Seberapa mampu kita. Tapi jangan nggak pula buat dalam 1 hari itu buat 1 hari. Untuk menguatkan kita, maka bapak-bapak hadir musyawarah mahalah, musyawarah di rumah dibuat. Musyawarah di rumah ini maksudnya buat taklim 5 amal. Jangan taklim aja, taklim tuh buat 5 amal. Kalau dibuat 5 amal, manfaatnya apa? Kita baca taklim kan, halakoh tajwid. Kemarin dikasih tahu bahwasanya halakoh tajwid ini yang dibaca ini ayat proteksi untuk perlindungan rumah. Untuk perlindungan gitu. Kalau kita buat di rumah maka untuk perlindungan rumah gitu. Maka kita buat. Kemudian ada 6 sifat. Ada 6 sifat, ada taskil. Ada taskil ini yang mempermudah kita keluar taskil. Kemudian ada musyawarah. Musyawarah kan ada bapak beli makanya buku musyawarah mahalah itu untuk di rumah. Jadi tahu nanti akan kita musyawarah apa karguzari. Maka kita akan karguzari. Dengan karguzari ini baru kita membawa agama ke dalam rumah. Anak-anak akan tahu, istri akan tahu
mertua akan tahu, orang yang di rumah akan tahu apa kerja kita, apa kerja agama, apa yang kita buat hari ini. Kita jumpai Pak Abdullah dan Pak Aminuddin misalnya. Ada karguzari, ada yang kita sampaikan bagaimana tanggapannya, sehingga orang rumah pun ikut berpikir, membagi membagi pikir akan kerja agama. Karena bukan tanggung jawab laki-laki aja kerja agama, tanggung jawab wanita juga. Jadi orang di rumah tahu. Sekarang coba Bapak tanya sama istrinya, yang punya istri, JBH itu apa? Coba tanya. Jangan-jangan Bapak pun tidak tahu JBH apa. Tanya apa JBH. Akan tahu kalau kita buat karguzari hari-hari kerja kita, maka orang rumah akan tahu. Oh gitu maksudnya. Malu kita Pak, nanti tanya apa istri tidak tahu apa-apa. Istrinya harus tahu kerja suaminya. Sama seperti istrinya tentara, apel pagi, suaminya tahu, sudah tahu. Apa istilah-istilah dalam ketentaraan, apa istilah-istilah dalam kedokteran, istrinya dokter tahu. Jangan alih ahbab nggak tahu dengan kerja dakwah. Makanya buat karguzari. Dan dengan karguzari ini kita ini pun terjaga. Apa kerja kita sehari? Jangan Bapak kerja 24 jam untuk dunia saja, menghabis hidup, habis umur untuk dunia saja. Itu sebagai alat kontrol kita. Ya. Buat musyawarah. Sama dengan pakai jubah nih Pak. Pakai jubah hari-hari ini proteksi alat kontrol kita nih. Nggak mungkin kita pakai jubah orang azan kita duduk di warung kopi kan. Apa kata orang-orang, wah bapak nih gaya kayak gini, orang azan Bapak sini juga baru kan. Begitu juga ini alat kontrol kita dalam kerja dakwah nih, buat musyawarah di rumah ini alat kontrol kita juga. Dengan adanya taskil, satu rumah akan pikir, akan doakan kita untuk kemudahan kita berangkat. Ya, niat ya buat majelis 2-1 hari setidaknya. Inilah paling parah. Kemudian menghubungkan diri dengan musyawarah. Di mahalah ada musyawarah. Di halaqah ada musyawarah. Di kabupaten ada musyawarah. Di markas ada musyawarah. Hubungkan diri. Di India, kenapa yang hadir musyawarah halaqah, musyawarah perwakilan? Karena enggak semua, kalau semua penuh Pak. Satu mereka tuh kalau hadir satu halaqah itu ada 400 orang, ada 1000 orang. Kalau hadir ke markas tuh musyawarah kepenuhan. Kita ini halaqah paling yang duduk musyawarah 6 orang cuma. Ada yang lebih 16. Semuanya diminta hadir Pak, ke kabupaten. Jadi kita ini mesti ada fikir agama. Dengan duduk musyawarah ini fikir kita hidup. Ada karguzari, ada musyawarah agama, hati kita pun hidup, rohaniat kita hidup. Kalau enggak kita akan berbeda paham nanti. Masih datang kemarin sampaikan. Kami datang ke sini. Kami menyampaikan ini. Kami mendengar karguzari kalian. Untuk apa? Untuk meluruskan kerja ini, agar sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Nizamuddin. Jangan nanti kalian ini buat kerja sesuai kepahaman kalian. Khawatirnya itu gitu. Ada keinginan untuk buat begini begitu yang tidak cocok. Kerja ini memang kelihatannya mudah, tapi mesti kita ikut arahan. Dan jadi Pak, bahan bakunya ini kita lagi, yang menghidupkan makomi ini kita. Kemarin tuh saya dengar waktu Pak Haji Zamzami masih hidup, kami sholat di Masjid An-Nur. Khotib Jumat bilang, seluruh dunia ini akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena dijaga sama malaikat. Kenapa dijaga malaikat? Karena amal masjidnya. Dan begitu juga dengan kampung-kampung yang lain yang sama amalnya dengan Mekah dan Madinah. Ini dia khatib ini penceramah ini, Ustaz ini bilang seperti itu. Saya nggak tahu apakah dia paham dengan kerja dakwah atau tidak. Tapi nampaknya nggak ada
begitu aja, sampai begitu aja. Yang dipikirkan Masih itu Pak, menghidupkan masjid 20. Masih memberitahu sekarang nih, Takazah sekarang menghidupkan amal masjid 24 jam. Ini kenapa? Untuk jadi tempat benteng-benteng kita nanti. Tempat kita. Tapi sekarang pun belum ada lagi. Dah dari 2000 berapa? 2012 dikasih Takazah. Hidupkan masjid 24 jam. Kemudian ditanya 2013 dikasih Takazah lagi, belum ada di Indonesia. Kenapa? Karena inilah tempat yang nggak dimasuki oleh Dajjal. Malaikat-malaikat menjaga. Jadi siapa lagi yang buat ini kalau nggak kita? Maka bahan bakunya kerja agama ini kita, nggak ada yang lain. Kemudian Pak Ahbab ini diberi Takazah untuk keluar. Kemarin suruh Indonesia tanya sama waktu Kargozari Musyawarah Nasional, Pak Ghazali, Pak Medan ditanya, berapa orang ahbab di Medan yang keluar dengan tertib? Pak Ghazali bingung, nggak bisa jawab. Apa keluar dengan tertib? Ini dari sebelum COVID dulu lagi, dari masih udah ulang-ulang. Bagaimana keluar dengan tertib? Keluar dengan tertib itu keluar dalam negeri tahun ini, keluar India, Pakistan, Bangladesh, tahun besoknya lagi keluar negara jauh. Kemudian tahun besoknya lagi dalam negeri, tahun besoknya lagi India, Pakistan, Bangladesh, tahun besoknya negara jauh, begitu seterusnya sampai mati. Itu keluar dengan tertib. Berapa orang ahbab di Medan yang keluar dengan tertib? Gitu. Bingung jawabnya. Karena memang enggak, maksudnya masih memberitahu sekilas. Tapi diulang lagi. Kemarin tuh Maulana Ali Mahfudzi baru datang ke Nizamuddin, mungkin dikasih pesanan, maka ditanyakan waktu di Munas. Jadi bahan bakunya ini kita sekarang. Maka masih katakan kemarin dunia telah diserahkan kepada Indonesia. Ada seluruh dunia ini dibagi-bagi kemarin. Banyak negara yang sudah ditakazahkan. Ada yang ngambil, seluruh provinsi ngambil. Yang banyak Jawa Barat, Medan, segala macam. Dibagi-bagi. Maka dapatlah kita sebagian. Apa yang kita dapat? Brazil, Hungaria, Maldives, Mali, Senegal, macam-macam negara. Sekarang siapa yang buat kerja, Pak? Yang berangkat itu siapa? Ya kita mestinya. Sekarang sudah dimudahkan lagi orang-orang yang sudah 4 bulan boleh berangkat negara jauh. Kenapa? Karena perhatian Masih itu kita nih gitu. Mengambil Takazah. Siapa yang mengambil Takazah? Kita nih mesti yang ambil Takazah. Nggak ada, jangan melihat orang lain dalam kerja dakwahnya. Kita semua punya kemampuan. Bukan kemampuan, semuanya ini keputusan Allah Ta'ala. Sekarang ini kalau kita tidak sungguh-sungguh, ada keinginan, maka tidak berangkat. Sama dengan kita nih lihat kemampuan kita. Aduh, hari-hari hutang. Gimana mau berangkat haji? Gimana mau ke Baitullah? Jadi sehingga tidak ada niat, Pak. Tidak ada mau lihat tempat Nabi lahir, tempat Nabi buat dakwah. Nggak ada keinginan gitu. Sama begitu juga dengan keluar nih. Kalau kita nggak ada keinginan, nggak jadi, Pak. Maka dia bilang niat itu niat yang sungguh-sungguh. Allah Ta'ala sesuai prasangka hamba. Banyak orang hari ini yang sudah berangkat kemana-mana, sudah keliling dunia, makan pun susah, Pak. Kadang saya waktu kemarin tuh jumpa Amir jemaah dari Bekasi, orang Filipina. Dari keluar tuh nitip dia kasih amplop, tolong titip alias saya. Kami waksinya di Bekasi, udah diputuskan nanti kami waksi, kami jemaah Masyurah kemarin ke Filipina, udah disuruh waksi ke Bekasi, jadi dia nitip surat. Ini
ada kawan bilang ini uang isinya bang. Dia uang gitu ya. Memang uang. Jadi beliau ini berangkat dalam keadaan tidak ada. Anak empat, uang tidak ada, tak makan istri entah enggak. Tapi berangkat. Dia kayak gini sudah banyak Pak. Nah, kenapa? Karena niat tadi sungguh-sungguh. Allah Ta'ala berangkatkan. Nah, ini mungkin lagi di Thailand. Dia amirnya gitu. Anak muda masih muda. Nah, model-model saat ya, mana yang iklan dari. Nah, masih muda, pakai sorban besar, memang bagus orangnya. Nah, begitu. Jadi sebenarnya kita ini akan bisa kemana saja kalau kita sungguh-sungguh. Gitu. Niatnya sungguh-sungguh. Nah, Allah Ta'ala yang berangkatkan. Kalau kita melihat kantong tidak cocok lah. Kenapa kita dipilih Allah Ta'ala sekarang? Tidak mungkinlah kita. Mestinya duduk sini Pak Bupati, Gubernur, ya kan? Artis-artis, pemimpin-pemimpin negeri, ya kan? Nah, yang jadi dai mestinya begitu. Kalau dengan tafakkur, berangkat ini tidak ada Pak dengan tafakkur. Dengan tafakkur juga syariatnya seperti itu, tapi Allah Ta'ala akan berikan. Kalau kita niat sungguh-sungguh. Sekarang kita mimpi aja takut, niat aja entah ya entah enggak. Maka mesti sungguh-sungguh Pak. Begitu juga istri dilibatkan dalam kerja, bawa kemana-mana Pak. Demi Allah Pak, berangkat ini tidak perlu dengan kesiapan uang, kemampuan uang tidak ada. Berangkat itu dalam keadaan ada, dalam keadaan tidak ada. Tiap tahun ini kita keluar, itu takazahnya yang diberitahu tiap tahun, berangkat. Jadi bukan kita yang mentargetkan niat kita, enggak. Sudah ditakazahkan. Tahun ini bapak-bapak sudah dalam negeri, besok jangan dalam negeri lagi. Takazah yang datang kepada saya ini India, Pakistan atau Bangladesh. Udah tinggal pilih aja. Jangan bukan niat, tapi takazah. Apa lagi? Besok sudah selesai. Apa lagi? Saya negara jauh. Pilihlah negara mana. Usulkan. Nanti mas saya yang putuskan sama bapak. Kami kemarin niat mau ke Australia, tiba-tiba dipindahkan ke Kamboja. Niat ke Saudi, tiba-tiba dipindahkan ke Filipina. Dari Saudi dipindahkan ke Turki. Dari Saudi dipindahkan ke Filipina. Ya, sampai nawatana apa yang diputuskan berangkat. Yang penting kita sudah niat kita berangkat negara jauh. Apa sudah selesai Pak? Saya ini sudah kesini. Sudah. Itu baru mula-mula, berapa negeri baru yang kita injak? Satu baru. Benua berapa benua? Belum ada apa-apanya Pak. Maka masih buat begitu. Keluar 1 tahun ini. Begitu juga keluar Masturah juga seperti itu. Jangan takut Pak. Dan jangan cerita sama makhluk. Kalau Bapak cerita sama makhluk, Allah Ta'ala putus. Selesai. Urus sendiri. Minta sama makhluk kan. Mintanya sama Allah Ta'ala. Kalau Bapak-Bapak sungguh-sungguh, ya Allah, betul tidak hamba ini dipilih ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Ya Allah, mau lihat kubur Nabi ya Allah. Nangis-nangis Pak. Minta tuh nangis-nangis. Memang niat tuh ketika tidak ada. Kalau ketika ada, kita niat nih ketika nanti kalau ada gini-gini, tidak jadi Pak. Bisa jadi nanti masuknya dana tadi ke yang lain, posnya ke yang lain, bukan untuk keluar lagi. Abang kalau ada tafakut dulu nih, mau baru berangkat, nggak jadi Pak berangkat. Ini mau ke India, niat ke India, nggak ada uang, dapat uang 17 juta, jadi nggak berangkat, nggak jadi, pasti nggak jadi. Motor udah nggak enak nih dibawa, kayaknya dibarukan asik ini, udah berasap-berasapnya. Gantilah dulu. Ini atap bocor kalau hujan agak sini-sini ya. Akhirnya 17 juta itu tinggal 2 juta. 4 bulan dalam negeri ya. Gitu. Tapi kalau sudah niat tuh mati, tidak ada cerita Pak. 200 ribu berangkat. Tapi tidak mungkin. Jangan dengan cara seperti ini berangkat, enggak. Nanti ketika diminta amanah 10 juta tuh, Allah kasih macam-macam pintu ke Bapak. Top 10 juta. Ya Allah, jangan malukan hamba ya Allah. Waktu udah sedikit lagi ya Allah. Tapi aturan mainnya ikut, kasih nama, buat pertemuan, undang ke rumah, walaupun teh sama goreng pisang aja kita buat.
Anda mengundang orang ke rumah, sungguh-sungguh kerjaan yang kita buat, bukan nanti berangkatnya. Baru Allah Ta'ala mudah. Kalau enggak akan jadi-jadi Pak, sampai mati pun begitu. Orang banyak, orang haji pun bisa, bukan keluar nih, derajatnya lebih tinggi lagi. Haji pun bisa berangkat nggak ada uang. Ustaz Hadi Hidayat cerita, ya kan? Tahu Ustaz Hadi Hidayat kan? Ustaz Hadi Hidayat bilang, saya dulu waktu orang tua saya mengajar, orang tua beliau pun ulama, mengajar, saya tidur. Sekarang saya nih mengajar orang tua saya yang tidur, udah meninggal bapaknya. Jadi sebelum meninggal, bapak saya udah siapkan kitab-kitab untuk dia itu udah disiapkan sebelum hari. Bapaknya ulama juga, bapak beliau ulama, jadi paham apa-apa yang persiapan. Pesantren disiapkan, dana disiapkan. Ibunya guru di kampung. Ketika bapak meninggal, katanya, saya tidak terasa gitu kesusahan. Karena di pondoknya dia tuh, emaknya tanya sama orang yang paling kaya, tanya berapa jajannya, maka disamakan sama emaknya jajannya Ustaz Hadi Hidayat, sehingga tidak terasa. Dia biasa-biasa ketika pulang ke rumah, ketika dia pulang ke rumah, dia lihat ibunya nih nggak seperti ibunya. Pakaiannya nih pakaian lusuh. Jadi kakaknya bilang, dia tanya sama kakaknya, kenapa ibu begitu? Ibu jual semua harta benda, semua emas, perhiasan, baju-baju, semua ibu jual. Dan ibu sekarang nih puasa setiap hari untuk kamu. Ibu hanya minum teh saja dari pagi dan makan 1 kali 1 hari untuk pendidikan kamu. Nangislah Ustaz Hadi Hidayat, tapi mundur tidak bisa. Tapi itu asbab pengorbanan orang tua beliau tuh, katanya, saya tidak bisa melupakan gitu. Kalau membaca kitab itu tidak bisa dia lupakan. Baca Al-Quran itu tidak bisa lupa gitu. Pojoknya ini di mana, baris keberapa, itu nggak bisa hilang dari pikirannya. Itu dahsyat pengorbanan orang tua ya. Kemudian dia janji, saya membawa ibu naik haji. Jadi setelah selesai dia ceramah sana sini kumpulkan uang, udah kumpulkan, mau berangkat, udah. Makanya tetapkan waktu, tetapkan tanggalnya. Dia mau berangkat, dipecahkan celengan, alhamdulillah terkumpul 1 juta rupiah. Untuk dia sendiri tidak bisa, apalagi ibunya. Tapi karena niat yang sungguh-sungguh, akhirnya beliau dapat selesai masalahnya. Kemudian pas ibunya mau ikut, kuota pula habis, kuota dari pemerintah. Doa, ya Allah, kenapa hamba tidak bisa berangkatkan ibu hamba gini. Dibuka, tambah kuota, akhirnya berangkat tahun itu. Itu niat sungguh-sungguh, yakin tuh. Kita nih pernah termimpi nggak dakwah ke sana, pergi ke sana, ke Afrika pernah Pak, menghayal Pak, jumpa orang hitam-hitam semua. Makanya pernah mimpi nggak bisa lihat kubur Nabi? Kalau enggak ya enggak jadi Pak, itu aja sebenarnya. Enggak ada kerisauan, enggak ada. Makanya kita ini mesti sungguh-sungguh, niatnya tuh sungguh-sungguh. Allah tuh sesuai prasangka hamba. Kalau kita sungguh-sungguh niatnya, maka Allah Ta'ala akan tunaikan. Sekarang ini mimpi semua ya berangkatnya. Kita nih bahan bakunya nih sekarang kita aja Pak. Enggak ada orang lain. Bapak lihat orang lain aja. Jangankan orang umum, Abah pun banyak yang tidur kan, nggak senang didatangi. Kerja kita ini begitulah Pak, kalau kita keluar kita datangi Abah dan orang umum, ya kalau kita tidak didatangi kita mendatangi, nggak usah marah, terima aja. Kalau kita tidak mendatangi kita didatangi, terima aja, ya, makasih ya. Jangan merasa hebat pula, aku ini lama jenggotku lebih panjang, nggak bisa gitu. Kerja kita ini begitu gitu. Sama dengan polisi diantar dari Polri sana ke provinsi. Dan yang didatangi siapa? Polisi juga. Orang dari Departemen Keuangan datang ke sini. Yang didatangi siapa? Orang-orang Departemen Keuangan juga. Begitu. Ahbab juga begitu. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak mendatangi ya didatangi, itu kerja kita. Sambungkan diri. Jangan terkesan Pak. Garis finish sudah dekat. Mau tahu aja Bapak hebat-hebat pun sekarang tidak berapa tahun lagi kok.
susah-susahnya kita dalam kerja agama ini tidak berapa tahun lagi. Kemarin sepanjang 2 jam Sambil bayan 2 jam, bayannya ceritanya perang aja Pak. Nggak ada bayan-bayan taskil, nggak ada cerita sahabat apa segala macam, nggak ada. Ceritanya cerita perang aja. Jangan kamu terkesan dengan bilangan musuh, jangan kamu terkesan dengan persenjataan musuh. Kamu lihat Allah, kamu yakin Allah pasti bantu kamu. Jangan kamu fasik, jangan kamu ada kesan di dalam hati. Kamu hadapi begitu 2 jam penuh, sampai saya rekam pun juga 2 jam. Nggak ada cerita kayak bayan-bayan biasa itu, nggak ada lagi Pak. Bayan-bayan taskil itu nggak ada lagi. Cerita sahabat ini, mereka berjuang buat dakwah, nggak ada Pak. Nggak tahu kita ini nanti finalnya mau saat datang nih Malaysia, dengar lagi Kargo Ghazali seperti apa. Mufti Sajjad sudah bilang, udah cukup, umur dakwah ini udah 100 tahun. Apa lagi? Buat apa lagi, mau main-main juga kan? Nggak cocok lagi. Sekarang ini kita bahan bakunya, bapak-bapak mulai tetapkan, saya ini mesti berangkat. Besok kemana? Istri libatkan, anak-anak arahkan semuanya. Kita taskil sempurna, arahkan istri juga berangkat, bawa warnai rumah dunia sungguh-sungguh. Senang Pak istri dibawa ke luar negeri. Saya sebenarnya Kargo Ghazali mah ada saya, cuma mungkin untuk motivasi aja lah. Saya keluar beberapa kali ini, ada dengan tidak ada. Tapi memang nggak ada sedikit pun yakin, nggak ada sedikit pun syak saya diberangkatkan Allah itu nggak ada. Kemarin saya ngomong sama hamba di Jakarta. Ini maaf kalau kawan-kawan tersinggung atau enggak apa. Kami musyawarah Jakarta, memang nggak ada dalam pikiran kepala kami ini naik mujahadah, naik bus itu nggak ada. Naiknya dengan pesawat, nggak ada, kami harus berangkat. Karena musyawarah penting. Kami harus dengar langsung ke musyawarah. Setiap tahun Pak kami berangkat, pakai pesawat terus. Ada uang, nggak ada uang, ada aja. Pas final waktu itu ada aja. Kita nggak tahu lah, Allah lah yang hebat. Jadi sindir sama hamba dia kan, Bang. Orang-orang ini berangkat katanya, nanya, karena dia lihat itu tuh Bang, katanya, terkesan dengan uang. Nggak ada Pak. Kalau kita udah sungguh-sungguh, memang nggak ada ya, nggak ada saknya. Memang pun nggak ada juga gitu. Tapi berangkat juga gitu. Allah mudahkan. Dan kami memang berangkat misalnya ke sini. Udah ditentukan rutenya, tanggalnya, dengan siapa berangkat. Dan sama dengan itu kita kasih nama kan, misalnya negara jauh kan, sudah ditentukan. Jangan ada syak nggak berangkat. Jangan ada hati itu goyang gitu. Betul nggak ya gitu. Kalau kita nggak yakin, nggak jadi. Ini Ustaz Irwansyah juga. Beliau ada uangnya sama orang. Gimana? Gak bisa dibayar yang kemarin. Maaf ya. Tapi tetap aja berangkat. Kalau berangkat tuh berangkat gitu. Bentuk-bentuknya aja ada gitu kan. Pada saat itu ada ketika ada ketika nggak ada. Memang begitu aja. Tapi tetap takazahnya terus berjalan gitu. Jangan kita mundur melihat keadaan gitu. Tetap berangkat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini cerita aja. Bang Hamid dulu cerita waktu di India, waktu di Malaysia mau berangkat ke India. Tapi ini sebenarnya kalau kita ceritanya mungkin nggak cocok ya. Tapi begitulah kalau kita sungguh-sungguh. Bang Hamid itu orang bule Pak, ngasih uang. Bule. Orang Malaysia datang, Cik Hamid. Orang bule ini datang ke Sri Petaling. Ini untuk Abdul Hamid Pekanbaru. Bule Pak. Kasih amplop. Dari mana pula ada bule? Bang Hamid kenal bule? Kan mungkin. Tidak pula Islam. Ini datang apa dari Cik Malaysia tadi kan? Cik Hamid, ini ada Mak Saleh tadi titip ini untuk dikau katanya. Mak Saleh mana ada? Mak Saleh. Bang Hamid tak tahu pula Mak Saleh. Mak Saleh bule kan, orang bule maksudnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita ini dibuat jangan berangkat dalam keadaan tafakur nggak ada.
Syariatnya begitu. Kenapa? Karena kita tetap pakai pesawat, kita tetap terbang, tetap dengan paspor. Bagaimana cara kita ini? Minta sama Allah. Nah, sebelum itu tuh ya Allah, janganlah nak berangkatkan hamba dalam jemaah ini ya Allah. Hamba kan ikut semua aturannya ya Allah. Tolonglah ya Allah, malu ya Allah. Nah, sungguh-sungguh gitu. Gimana minta sama Allah? Nah, begitu. Ya. Nah, ya. Nah, pokoknya bismillah, kita nggak ada bahan baku kerja dakwah ini, kita aja lagi. Nggak ada, bukan orang lain yang kita harapkan, kita semua mesti berangkat. Buat target dalam kerja ini sama seperti kita kerja dunia. Kalau kerja dunia kita ada target-target, maka kita sungguh-sungguh. Kerja agama pun begitu, ada target-target. Saya harus begini, masyarakat harus begini, anak-anak harus begini. Allah tata nanti kehidupan kita, Allah mudahkan semuanya. Janji Allah tuh bukan hanya di akhirat saja, di dunia ini Allah penuhi. Insya Allah semua niat ya. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan doa terakhir. Subhanallah alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berangkat.